Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih udah klik video ini dan selamat datang kembali di channelku Iin Ainas. Di video kali ini, aku akan membahas tentang sebuah kasus pembunuhan dua orang saudara kandung yang terjadi di Filipina yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, yaitu kasus pembunuhan Magwat siblings. Bagaimana jadinya ya jika sebuah keluarga melihat seorang anak yatim piatu, kemudian karena kasihan, keluarga tersebut akhirnya memutuskan untuk mengangkat anak tersebut menjadi bagian dari keluarganya dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Tapi kemudian bak dikasih hati minta jantung, si anak angkat ini malah membunuh anak angkat dari orang tua yang telah mengadopsinya. Seperti itulah sebuah tragedi yang menimpa keluarga Magwat yang kemudian dikenal dengan kasus Magwat siblings di Filipina. Kisah pembunuhan tersebut mengingatkan banyak orang dengan film thriller berjudul Orphan. Sama seperti di film tersebut, keluarga Magwat yang awalnya bahagia hancur seketika karena ulah anak angkat yang baru 5 bulan tinggal bersama mereka. Padahal keluarga Magwat sangat menyayangi anak angkat tersebut layaknya anak kandung mereka sendiri. Lalu bagaimana tragedi itu bisa terjadi kepada keluarga Magwat? Langsung saja kita simak penjelasan lengkapnya. Keluarga Magwat terdiri dari ayah, yaitu Cruz Magwat yang berprofesi sebagai guru di Mariano Untal National High School, sedangkan sang ibu, Lovella Orbe Magwat, adalah seorang kepala sekolah. Mereka tinggal di rumahnya di Melang, Kota Bato Utara, Filipina bersama 2 orang anaknya, 1 perempuan, 1 laki-laki. Anak perempuannya bernama lengkap Crizel Gwyn Magwat dan anak laki-lakinya bernama Crizul Louis Magwat atau disapa Boboy. Pada saat itu, Gwyn telah menginjak usia 18 tahun, sedangkan Louis berumur 16 tahun. Keluarga Magwat adalah keluarga yang selalu terlihat harmonis. Dan kelihatan dari background keluarganya, yaitu sebagai keluarga pendidik, keluarga Magwat juga sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Hal ini dibuktikan dengan kesuksesan Gwyn masuk ke University of Southern Mindanao jurusan keperawatan. Louis yang masih menduduki sekolah menengah atas pun memiliki mimpi yang cukup tinggi dan bercita-cita menjadi seorang pengacara. Selain berprestasi di usia mereka yang cukup muda, Gwyn dan Louis juga disukai banyak orang karena sifatnya yang ramah, penurut, dan akrab dengan teman-teman dekat mereka. Suatu hari, Gwyn mengunjungi rumah kerabat dekatnya. Dan di sana dia bertemu teman sepupunya yang bernama Janice Sebial Emwilin. Janice yang saat itu berusia 17 tahun mengaku pada Gwyn bahwa dia merupakan seorang anak yatim piatu karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan kini dia hidup sebatang kara. Sosok Janice di mata Gwyn adalah seorang yang baik dan menyenangkan. Karena itulah Gwyn merasa iba dan akhirnya dia mengajak Janice ke rumahnya dan memperkenalkan pada orang tua dan adiknya. Gwyn juga memohon kepada orang tuanya untuk mengizinkan Janice tinggal bersama mereka. Karena orang tuanya sangat menyayangi Gwyn dan juga kasihan dengan nasib Janice yang sebatang kara, akhirnya orang tua Gwyn setuju Janice tinggal di rumah mereka. Dan pada Juli 2021, Janice resmi menjadi anak angkat mereka. Janice hidup serba berkecukupan setelah tinggal dengan keluarga Magwat, mulai dari biaya makan hingga pendidikan ditanggung oleh keluarga ini. Ayah dan ibu Magwat sangat menyayangi Janice dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Louis bahkan memberikan kamarnya untuk dipakai Janice. Louis sendiri bahkan rela tidur di sofa. Selama beberapa waktu, keluarga Magwat masih bisa hidup tenang walaupun ditambah dengan kehadiran Janice. Kehidupan mereka juga berjalan normal-normal saja seperti keluarga lainnya. Hingga pada suatu hari, tabungan pribadi keluarga Magwat sejumlah 10.000 peso atau sekitar 2,8 juta rupiah yang disimpan di kamar ayah dan ibu Magwat hilang. Padahal selama ini tidak ada barang apapun yang pernah hilang di dalam rumah tersebut. Orang tuanya mulai memeriksa setiap sudut rumah dan menanyakan kehilangan tabungan itu kepada anak-anak mereka. Setelah dilakukan pencarian, ternyata mereka menemukan sejumlah uang di dalam tas Janice yang tidak lain adalah
tabungan dari keluarga Megwet yang hilang tadi. Janice pun akhirnya mengakui dan nangis-nangis minta maaf. Apakah ayah dan ibu Megwet marah? Ternyata tidak, pemirsa. Berkat bujukan Gwen, masalah tentang pencurian yang dilakukan oleh Janice dimaafkan dan mereka hanya bisa memberikan beberapa nasihat kepadanya. Kelihatan ya kalau Gwen ini sangat menyayangi Janice. Bahkan saat Janice dengan jahatnya mencuri uang orang tuanya, Gwen pun masih berusaha membela Janice ini. Petaka itu terjadi pada siang hari, yaitu tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 3 sore. Saat ayah Megwet sedang melakukan pekerjaannya di luar rumah, dia dihubungi oleh seseorang yang mengatakan bahwa Janice mengunggah sebuah status di akun Facebooknya. Dalam unggahannya tersebut, Janice menulis jika di dalam rumahnya sedang terjadi perampokan dan saat ini dia sedang bersembunyi di kamar dan berusaha meminta seseorang untuk menolongnya. Setelah menerima kabar tersebut, ayah Megwet pun segera pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motornya. Sekitar 15 menit kemudian, yaitu pukul 3 sore lewat 15 menit, ayah Megwet telah sampai di rumahnya. Saat dia membuka gerbang rumah, dia menemukan selimut berlumuran darah dan pisau yang tergeletak di dekat pintu depan. Dia pun segera memanggil nama anak-anaknya, Gwen, Louis, Janice, tapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Ayah Megwet lalu mencoba membuka pintu, tapi terkunci, sehingga dia pun menuju ke belakang rumah. Di sana suasana sangat sepi dan dia terus memanggil-manggil nama anaknya. Saat dia berjalan dari dapur menuju ruang tamu, alangkah terkejutnya ayah Megwet melihat tubuh dua anak kandungnya sudah bermandikan darah. Putrinya, Gwen, tergeletak di luar kamar tidurnya dengan tubuh penuh dengan luka memar, luka tusukan di berbagai bagian tubuhnya dan sebagian sudah dihinggapi semut. Sementara putranya, Louis, dicekik dan disumpal mulutnya. Tubuh Louis ditemukan di dekat pintu depan rumah. Tubuh Louis juga dipenuhi dengan luka tusukan sehingga bermandikan darah segar. Namun darah Louis belum mengering yang menandakan Louis baru saja dibunuh atau dibunuh belakangan setelah Gwen. Terdapat juga pecahan botol, palu, tongkat baseball yang tergeletak di dekat mayat anak-anaknya. Beberapa saat kemudian, anak angkatnya si Janice ini keluar dari kamarnya dengan rambut yang masih basah. Janice saat itu memperlihatkan ekspresi ketakutan, tapi ayah Megwet merasa curiga ketika Janice mengatakan bahwa dia tidak mendengar saat ayah Megwet memanggil-manggil namanya karena saat itu dia sedang mandi. Ia kali bisa tenang mandi saat ada dua mayat berlumuran darah di rumahnya. Kalau orang normal mah pastinya langsung kabur minta tolong keluar rumah. Nah, ditengarai Janice saat itu mandi untuk menghilangkan jejak darah bekas pembunuhan yang melekat di tubuhnya. Dan yang lebih mencurigakan, Ibu Megwet mengatakan bahwa pada pagi hari sebelum kejadian pembunuhan, Janice tiba-tiba memanggil ayah dan Ibu Megwet dengan sebutan mama dan papa. Mencurigakan karena itu adalah sebutan papa mama untuk pertama kalinya yang diucapkan Janice kepada mereka. Hal janggal lainnya yaitu mengenai alat-alat yang dipakai untuk membunuh Gwen dan Louis, yaitu palu dan tongkat baseball. Kenapa alat pembunuhan berasal dari rumah mereka sendiri? Karena faktanya hanya orang-orang di rumah saja yang tahu di mana letak palu yang digunakan untuk membunuh anak-anaknya. Tongkat bisbol yang digunakan sebagai salah satu alat untuk membunuh juga ditempatkan di dek atas tempat tidur Louis, yang mana kamar itu sudah diberikan untuk Janice. Aneh kan? Logikanya orang kerampok itu bawa senjata sendiri dari luar, lah ini malah pakai alat-alat dari dalam rumah, kan nggak masuk akal juga. Selama penyelidikan, Janice mengklaim 3 pria memasuki rumah dan membunuh Louis terlebih dahulu. Dan ini bertentangan dengan apa yang diamati di tempat kejadian perkara atau di TKP. Darah Louis masih segar ketika sang ayah datang, sementara tubuh Gwen sudah mulai kaku dan sudah dihinggapi semut. Nah, kebalikan faktanya Gwen dibunuh lebih dahulu, tapi Janice mengatakan jika Louis dibunuh terlebih dahulu. Ketahuan bohongnya.
Jenis mengaku karena ketakutan dia dengan cepat bersembunyi di bawah tempat tidur di kamar mereka. Dan di sana dia tetap diam dan diam karena merasa ketakutan. Jenis mengaku karena ketakutan dia dengan cepat bersembunyi di bawah tempat tidur di kamar mereka dan tetap diam dan diam. Dia menambahkan bahwa orang-orang itu adalah pencuri. Tapi ayah dan ibu Megawati mengatakan bahwa yang hilang hanya ponsel saja. Selain itu tidak ada barang lain yang dicuri. Janggalnya, pukul 3 sore, 1 jam setelah terjadinya pembunuhan, Jenis sempat mengunggah status di Facebook. Dia berteriak minta tolong di sana. Logikanya, ini rumah kerampokan, terjadi pembunuhan, kenapa malah posting status di Facebook? Kenapa tidak langsung telepon orang tuanya? Kenapa juga harus menunggu jeda waktu sejam dari pembunuhan untuk meminta tolong? Dan kenapa harus mandi dulu? Aneh. Dan anehnya lagi, tuh kan, jadi kebanyakan bilang anehnya, janggalnya ya, karena memang aneh kasus ini. Anehnya lagi, postingan tersebut ditulis dengan baik dan bahkan berisi emotikon yang menurut netizen itu sangat aneh, mengingat kesedihan dan ketakutan yang harusnya Jenis rasakan pada saat peristiwa itu. Ya bayangin aja, ada penjahat masuk, ngebunuh saudara-saudaranya. Ya pastinya harusnya ini badan sudah gemeteran, mau ngetik susah, boro-boro pakai emotikon yang ada pasti typo parah karena saking gemeternya. Nah, pacar Gwyn kebetulan melihat postingan Jenis di Facebook itu dan langsung menelpon ponsel Jenis. Tapi Jenis tidak mengatakan sepatah kata pun dan latar belakang tempat Jenis sangat sunyi. Seperti kalau kita nelpon seseorang, diangkat tapi orang di seberang sana diam saja. Tidak ada suara apapun di sana, sepi. Ya seperti itulah kira-kira ketika pacar Gwyn menelpon Jenis. Seperti tidak ada sesuatu keributan. Beberapa saat setelah itu, Jenis mengganti nama Facebooknya menjadi JP. Polisi yang memeriksa TKP mengatakan bahwa ruangan tempat Jenis bersembunyi sangat berantakan, sehingga tampaknya para penjahat telah melihat ke setiap sudut ruangan kecil itu dengan seksama. Dan dalam hal ini tidak mungkin untuk tidak melihat seseorang yang bersembunyi di bawah tempat tidur. Dengan kata lain, perkataan Jenis bahwa dia bersembunyi di kolong tempat tidur adalah bohong. Polisi mengatakan bahwa pelaku pembunuhan memiliki cukup waktu untuk membasuh badan dan mengganti pakaiannya. Pakaian tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik dan pelaku mencoba membuangnya ke saluran irigasi, tetapi sayangnya ada cabang yang menghalangi jalan air dan akhirnya kantong plastik tersebut terlihat oleh polisi. Dan akhirnya pada 16 Desember 2021, Jenis pun mengaku bersalah. Dia dilaporkan telah mengakui bahwa kecemburuan dan kemarahan menyebabkan dia melakukan kejahatan brutal. Dia iri karena kasih sayang ayah dan ibu Megawati terbagi antara dirinya, Louis, dan Gwyn. Dia ingin memiliki ayah dan ibu Megawati seutuhnya dan ingin menjadi anak tunggal mereka. Penyelidikan selanjutnya mengungkap bahwa Jenis melakukan kejahatan dengan bantuan 2 orang yang salah satunya diduga adalah pacar Jenis. Namun sayangnya karena Jenis dan para pelaku pembunuhan lain ini masih di bawah umur, sedangkan undang-undang di Filipina tidak memperbolehkan hukuman bagi anak di bawah umur, maka Jenis dan para tersangka lainnya hanya berada di bawah pengawasan Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Negara Filipina, atau kalau di Indonesia mungkin semacam dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Anak gitu ya. Warganet yang bersimpati atas meninggalnya keluarga Megawati bersaudara mencari beberapa informasi terkait latar belakang Jenis yang sebenarnya. Sebuah unggahan media sosial menunjukkan bahwa ada seseorang yang menemukan anak kecil berusia 8 tahun di atas kapal sendirian. Anak tersebut diketahui bernama Jenis Sebiel Emwilin. Anak itu pun dibawa dan dirawat di sebuah panti asuhan selama bertahun-tahun. Unggahan lain pun muncul dari seseorang yang mengaku sebagai adik tiri dari Jenis.
Adik tirinya ini mengatakan bahwa orang tua Janice masih hidup sampai sekarang dan Janice ini memiliki 3 adik kandung. Namun saat Janice masih kecil, kedua orang tuanya ini memutuskan untuk bercerai. Setelah kedua orang tuanya bercerai, kehidupan Janice dan adik-adiknya berantakan sampai akhirnya mereka tinggal di panti asuhan. Seiring berjalannya waktu, Janice kembali dipertemukan dengan keluarganya dan tinggal bersama mereka. Tapi Janice tidak sanggup hidup dalam kemiskinan dan lingkungan yang kumuh, sehingga dia memilih kabur dari rumah bersama pacarnya. Hidup Janice terus kehilangan arah sampai dia bertemu dengan Gwen, putri keluarga Megwet yang ia bunuh dengan tangannya sendiri. Walaupun kasus ini telah berlalu beberapa bulan, namun orang tua Gwen dan Louis masih ingin terus memperjuangkan hak-hak anak mereka. Bagaimanapun, ayah dan ibu Megwell tentu terpukul dengan keputusan bahwa para penjahat pembunuh anak-anak mereka tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka dengan alasan umurnya masih 17 tahun. Keluarga Megwell menangis berharap agar aturan tersebut bisa segera direvisi dan memberikan keadilan bagi mendiang anak-anaknya. Seperti yang udah aku katakan di awal, bahwa kisah pembunuhan Megwell siblings ini mirip dengan film Orphan ya guys. Nah, kebetulannya lagi, menurut pengakuan ayah Megwell, Janice ini sangat suka menonton film dan The Orphan adalah salah satu film favoritnya. Ayah Megwell bahkan mengatakan bahwa Janice memperkenalkan kepadanya film ini, tapi ayah Megwell menolak untuk menontonnya karena dia sudah sempat melihat sebelumnya dan dia tidak menyukainya. The Orphan adalah film thriller tentang sebuah keluarga yang mengadopsi seorang gadis muda yang ternyata adalah seorang pembunuh psikopat. Sungguh gila dan mengerikan untuk berpikir bahwa seorang gadis berusia 17 tahun yang diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dengan keluarga angkat yang penuh kasih sayang, mampu melakukan dan bahkan berpikir untuk melakukan pembunuhan brutal seperti itu. Semoga bapak dan ibu Megwell juga diberikan kesabaran dan segera disembuhkan hati mereka yang hancur ya guys. Oke guys, itu tadi video dari aku cerita tentang pembunuhan keluarga Megwell. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan kalau aku upload video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.